itu tidak main spektakuler, tetapi cukup untuk mengamankan 3 poin. On the other hand, Newcastle playing into their strength, di mana mereka udah pasti tahu mereka akan outplay untuk open play. Kalau mereka mau adu-adu serangan ya nggak akan mungkin lah gua. Jadi mereka bermain dengan kekuatan terbaiknya, pasti kalah possession, tapi dengan 2 set piece bisa memberikan kejutan. Walaupun akhirnya sampai ke menit 90 plus kembali harus menelan kekalahan. Tapi dengan 10 pemain, in fact, sejak babak kedua, ini adalah sebuah perlawanan yang luar biasa sih menurut gua. Dan setelah pertandingan, Eddie Howe bilang, saya tidak tahu ada pertemuan antara Isak dengan pemilik klub. Kaitannya masih tentang ini gimana ya, ini kawan kita mau dipertahankan atau akhirnya mau dilepas, karena ini menjadi perdebatan juga dari pengamat para pengamat sepak bola, kemudian para legenda-legenda yang juga memberikan pendapatnya. Harusnya ya udahlah kalau emang nggak mau. Dan ada juga chance dari pendukung Newcastle di pertandingan ini yang menyanyikan udah Liverpool ambil aja ini pemain gitu, quote unquote. Jadi publik Newcastle United juga sudah menjelaskan hatinya, pilihan mereka dengan sangat jelas di pertandingan kemarin. Dan Eddie Howe bersuara, saya tidak tahu apakah ada pertemuan antara Isak dengan pemilik klub, tapi saya sudah lama tidak terlibat dalam pembicaraan tentang masa depan Isak. Saya sedang mempersiapkan tim, memberikan energi saya kepada para pemain yang ingin bermain untuk Newcastle. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Isak saat ini. Itu yang kembali disampaikan oleh Eddie Howe. Dan gue cukup setuju dengan pernyataan dari Jamie Carragher yang bilang dia pernah berada di posisi ini ketika Fernando Torres ingin meninggalkan Liverpool pada saat itu, pindah ke Chelsea ya. Sebenarnya dia ingin pindah dari musim panas, kemudian Liverpool tidak memberikan green light untuk dia pindah dan akhirnya pindah di Januari. Selama 6 bulan dari Juni sampai Desember, Carragher itu menceritakan betapa itu menjadi environment yang sangat tidak mengenakan bagi seluruh pemain Liverpool dan di entire club. Jadi kalian bayangin, satu klub itu dibikin mendung suasananya sama Isak. Dan ya kalau gua, lu mau punya uang sebanyak apapun, kalau itu menjadi negativity vibe around klub yang lu cintai, ya buat apa lu nahan aset, walaupun itu aset terbaik lu kalau gua. Itulah kenapa Manchester City, kalau ada pemain yang udah nggak mau membela City, itu dilepas aja. Untuk apa? Karena itu, lu memiliki lingkungan yang positif ketimbang negatif, ya akan lebih cenderung lingkungan positif yang akan berdampak terhadap prestasi di lapangan. Dan begitupun dengan Arne Slot yang mencoba menilai seperti apa kurang perfectnya penampilan mereka pada laga kontra Newcastle. Dia bilang, saya tidak yakin apakah saya menonton pertandingan sepak bola hari ini, karena bola-bola mati terus-menerus, lemparan-lemparan jauh. Ini kaitan kritiknya dia yang menghadapi taktik pendekatan Newcastle United. Mungkin pertandingan ini bukan yang terbaik dari segi taktik atau permainan sepak bola, tetapi saya pikir setiap penggemar di seluruh dunia menikmati pertandingan sepak bola ini. Juga karena para penggemar mereka yang luar biasa dalam hal dukungan, dan mereka memberikan dukungan 100% kepada tim tuan rumah. Itu ya. Itu yang dijelaskan oleh kedua pelatih. Dan kita tutup chapter ini. Berarti Liverpool cukup konsisten. Ekitike cetak gol lagi. Masih banyak sekali hal-hal positif yang berada di sekitar Liverpool. Jadi mungkin mereka dalam kepercayaan diri yang cukup lebih tinggi untuk menghadapi Arsenal di partai berikutnya. Begitupun Arsenal yang menang besar kemarin atas Leeds. Jadi it's gonna be a very interesting match ya yang akan terjadi di pekan ketiga. Dan